Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jumpa lagi dengan Pastor Raymond Mantik di live streaming dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, Daily Life Kingdom Principle. Spesial hari ini luar biasa, hari Jumat Agung, Good Friday ya. Saya menyapa semua teman-teman pada hari ini yang sedang mempersiapkan diri untuk beribadah, untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita penuh sukacita hari ini. Amin. Semangat, gairah penuh daripada Tuhan. Karena apa saudara? Hari ini kita memperingati hari yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib. Dia memikul salib buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini di mana kita mengingat kembali segala beban-beban dan dosa kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Bahkan segala kutuk kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita semangat pagi hari ini dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kita memulai hari dengan firman Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita akan mengalami keberkatan Tuhan ya, mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Asal saja kita tetap berpegang teguh dalam iman dan tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom, selamat pagi. Semangat terus buat Pastor Refli, Pastor Pinkan yang bersama-sama di live streaming ini. Semangat, semangat, semangat ya. Nah, pagi hari ini saudara, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita percaya waktu kita berdoa sepakat terobosan, maka kuasa Tuhan terjadi. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu kami anak-anak-Mu bersekutu pagi hari ini lewat live streaming kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, Daily Life Kingdom Principle. Kami berdoa ada terobosan firman Tuhan terjadi. Kami berdoa, kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami berdoa setiap orang yang menyaksikan pelayanan live streaming ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami kelepasan yang daripada Tuhan, mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, pernahkah saudara merenungi perkara-perkara kecil dalam kehidupan saudara yang sepertinya kelihatannya biasa-biasa saja, kelihatannya itu normal saja, tapi tahukah saudara bahwa itu merupakan bukti bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara kita. Saya punya pengalaman yang unik ya, yang dimana secara manusia kita merasa itu barangkali kebetulan ya, tapi bagi kita anak-anak manusia, anak-anak Tuhan, kita percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan ya. Saya seperti kemarin ya, saya cerita sedikit tentang peristiwa kemarin, di mana setelah kita bekerja hujan dan bekerja keras ya, kita
ada renovasi rumah dan renovasi untuk tempat ibadah di Sawangan. Dan karena kerjanya hanya setengah hari karena hujan, jadi pekerjaannya diberhentikan. Lalu setelah pulang ke gereja di Perkamil, dan istri saya Pastor Jenny bilang, aduh saya capek sekali nih, saya letih lesu, saya pingin makan makanan yang bikin semangat, bikin kuat ya, yang hangat-hangat. Lalu dia pingin makan bakso ya. Lalu karena tempat kita di Perkamil, dan saya tanya, mau makan bakso di mana? Cari sekitaran sini saja. Oh enggak, saya pinginnya makan di BCS ya, di Bakso Campur Surabaya yang terkenal di Kota Manado itu ya. Kebetulan ownernya juga teman-teman dari Pastor Raymond. Nah, jadi akhirnya kita pergi di sana ya, karena di sana juga ada pilihan, katanya kalau makan bakso pastor makan buah, jadi ada buah, jadi pastor makan di sana. Nah saudara, singkat cerita ya, setelah kami makan kita foto-foto, selfie dan sebagainya, tiba-tiba saudara ada satu orang yang masuk. Sudah lama kita nggak ketemuan, udah berapa tahun, dan ketemu kita sapaan, halo Ci, shalom dan sebagainya, cerita, mulai sharing kesaksian, dan mulai menceritakan rencana, tanya kabar anak-anak dan sebagainya. Dan endingnya, singkat kata singkat cerita saudara, kami makan sudah dibayarkan, sudah dibayarin, bahkan dipesanin 2 bungkus lagi untuk dibawa ke anak-anak. Ini bagi orang lain ini kebetulan ya. Tapi bagi kita anak Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan. Ya. Tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Tuhan Yesus memelihara setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus yang menyediakan. Yang penting apa saudara? Kita tetap setia, percaya pada kuasa Tuhan Yesus ya. Shalom juga buat hambanya Ibu Pendeta Linda Waani yang ada di Surabaya. Terima kasih, dukung terus pelayanan ini. Bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati. Nah saudara-saudara, pagi hari ini saya percaya firman Tuhan datang kepada kita, mau memberi kita kekuatan yang baru, memberi kita semangat yang baru, memberi kita urapan yang baru dengan peristiwa salib Yesus Kristus. Kita mengingat kembali peristiwa salib Yesus, di mana waktu di atas kayu salib Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai, atau dalam bahasa Yunaninya tetelestai, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai menanggung segala beban dan dosa. Tuhan Yesus sudah selesai menebus kita dari segala dosa, segala kutuk, bahkan segala sakit penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ternyata saudara, kematian Yesus Kristus telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya ya, sekitar 600-an tahun di dalam zaman Yesaya, saudara. Ya, di kitab Yesaya pasal 53 firman Tuhan katakan seperti ini ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal
kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus, saudara. Kematiannya sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, ya, 600 tahun sebelumnya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan Tuhan Yesus sendiri menubuatkan kematiannya, saudara. Dan saudara, orang mengira bahwa dia kena kutuk, kena tulah. Tapi dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Saudara harus ingat di hari Jumat Agung ini. Dosa-dosamu, segala pelanggaranmu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala beban pergumulanmu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bahkan kutuk sekalipun telah dipikulnya di atas kayu salib. Oleh karena itu, waktu di atas kayu salib, dia berkata, "It is finished. It is finished." Sudah selesai. Makanya Tuhan Yesus menebus kita, ya, menebus dosa manusia itu untuk segala zaman, untuk segala masa, ya. Dia mati di atas kayu salib itu tahun 33 Masehi, dan yang dia tebus bukan cuma tahun 34 sampai dengan sekarang ini, saudara, tapi dari permulaan zaman ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua manusia di segala zaman ditebusnya. Haleluya. Terima kasih. Saya mau menyapa juga buat teman-teman yang tetap dukung terus live streaming ini, ya. Halo my brother. Halo brother Paul. Thank you. Keep praying for this ministry, okay? Dan juga ada Ibu Gembala, Ibu Novita Worotikan di Sorong di Papua. Wah, semangat. Tetap dukung terus pelayanan pemberitaan ini, dan Happy Good Friday buat semuanya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan detil-detil peristiwa yang terjadi dalam
kehidupannya dalam peristiwa salib itu dinubuatkan dan itu tergenapi. Peristiwa salib merupakan penggenapan nubuatan perjanjian lama. Makanya Yesus Kristus itu betul-betul adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepadanya dari hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia mati dan bangkit dari antara orang mati, maka setiap orang itu akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Saudara, apakah saudara setelah mengalami keselamatan daripada Tuhan Yesus, Anda tidak perlu repot-repot lagi memikirkan beban dosa saudara, karena Tuhan Yesus sudah memikul segala dosa-dosa saudara. Dia mau menyucikan dan menyembuhkan saudara. Haleluya, haleluya. Ya, pastor juga menyapa shalom buat Bapak Safke Kapoyos yang di Weda ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga semua. Mari kita maju dalam kegerakan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ada kemenangan. Waktu Yesus berkata, "It is finished." Segala dosa, segala kutuk yang tertimpa kepada manusia, Dia telah menebusnya. Saudara ingat baik-baik, waktu Yesus menebus kita dari dosa, Yesus tidak menebus dan membayarnya kepada iblis, ya, sehingga kita berpikir, wah, Yesus harus menebus kita dari iblis. Enggak, saudara. Iblis itu tidak ada apa-apanya. Iblis itu singa ompong yang mengaung-ngaung, saudara ya. Singa ompong yang mengaung-ngaung, yang berkeliling kemana-mana, berusaha mencari mangsa. Kalau dia lihat ada celah sedikit pun, itu baru dia boleh masuk. Tapi kalau tidak ada celah yang diizinkan untuk dia masuk, maka dia tidak berdaya apa-apa, saudara. Yesus mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita, karena Dia harus melewati dan mentaati hukum yang berlaku dalam kerajaan sorga. Yaitu, saudara, kalau dosa itu harus dihukum dan nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ya, nyawa kita harus dibayar dengan nyawa, saudara. Makanya Dia memberikan nyawanya sebagai korban penebusan bagi semua manusia. Ya, firman Tuhan katakan, karena kejatuhan Adam, kejatuhan satu orang, maka dosa masuk ke semua keturunan manusia. Namun oleh satu manusia, Adam yang baru, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu, pengorbanannya di atas kayu salib menebus kita dari semua dosa, dari segala dosa. Makanya yang Yesus tebus adalah semua manusia di segala zaman, ya. Nah, saudara-saudara, termasuk saya dan saudara, ya, termasuk kita semua. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara berbahagia, saudara, waktu Yesus berkata, "It is finished." Ingat, saudara, saya kasih contoh ya, sama seperti penjahat, ya, penjahat melakukan pembunuhan atau melakukan pencurian dan ditangkap oleh polisi. Waktu ditangkap, diadili, dihukum penjara sekian tahun. Ya, waktu mereka dihukum, hukuman itu bukan untuk membayar kepada korban, tapi hukuman itu adalah konsekuensi dari hukum negara. Ya, karena negara Indonesia punya hukum. Ya, di Tuhan ya. Saya juga menyapa teman saya ini yang luar biasa, Bapak Bobby Kolondam. Ini dari Bahu ini ya. Selamat Happy Good Friday. Nah, kita lanjut, saudara. Demikian juga Yesus menebus kita karena Dia melakukan hukum kerajaan Allah. Melakukan hukum kerajaan Allah. Makanya, saudara, waktu saudara sudah ditebus oleh Tuhan dan waktu saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara memberi diri, saudara dibaptis, saudara sudah dimeteraikan oleh darah anak domba. Saudara sudah dimeteraikan sah milik kepunyaan Tuhan. Dan iblis tidak berkuasa lagi kepada saudara.
Iblis tidak berkuasa lagi. Makanya tadi saya katakan iblis itu singa ompong, saudara. Ya, Tuhan telah menebus Anda dari segala dosa. Ya, jadi tidak ada yang berkata dan merasakan Tuhan, saya punya dosa terlalu besar. Seolah-olah saking dosanya terlalu besar, Tuhan tidak sanggup menyucikan dan mengampuni. Tuhan sudah menyucikan dan mengampuni. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Anda belum lahir, Tuhan Yesus sudah menebus Anda dari segala dosa. Ya, Anda lahir tahun berapa? Ya, Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib tahun 33, saudara. Tahun 33 masih. Jadi Anda belum ada, masih mengawang-awang. Anda belum menyadari kehidupan Anda. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat saudara. Dia berkata, it is finished. Dosamu, segala kutuk, segala pemberontakanmu telah dipikulnya, saudara. Makanya saudara, kita harus sedemikian rupa, saudara, untuk merebut mereka dari api. Yaitu siapa? Orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya mereka sedang menuju kebinasaan, mereka sedang menuju api neraka, karena mereka ada dalam kekuasaan kerajaan kegelapan. Tapi sekali kita melihat terang, saudara, kerajaan terang itu berbeda, kerajaan sorga itu berbeda. Kita merasakan damai dari surga, kita boleh merasakan sukacita, kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Bahkan kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan. Penyediaan, pemeliharaan daripada Tuhan. Makanya saya punya teman-teman hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan ini, gembala-gembala. Tetap setia melayani Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus teladan kesetiaan. Tuhan Yesus rela memikul salib ganti sukacita. Mari kita melihat di Ibrani pasal 12, saudara-saudara ya. Kitab Ibrani pasal 12. Ya, dalam pergumulan kehidupan kita, ya, kita belum sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami. Tapi marilah dengan peristiwa salib ini kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Saudara, ada kuasa mengalir saat ini. Saya percaya lewat live streaming ini kuasa Tuhan juga tidak terbatas, saudara. Dimanapun engkau berada di seluruh Indonesia, bahkan ada dari Australia, dimanapun saudara melihat ini, saudara, mengalir kuasa salib Tuhan Yesus. Untuk apa, saudara? Menyempurnakan iman kita. Untuk apa, saudara? Membuat kita semangat, membuat kita tidak putus asa, tidak menjadi lemah dalam hidup ini. Ya, lihatlah kepada Yesus Kristus yang rela pikul salib, yang rela mati. Dia menjadi teladan ketekunan iman. Dia tahu dengan memikul salib, dengan mati di atas kayu salib, dia sedang merebut kembali kepunyaannya yang hilang, yaitu kejatuhan manusia dari dosa. Dan dia menang, dia kalahkan maut, dia kalahkan kematian, saudara, ketika dia mati. Waktu dia disalib, iblis berpikir bahwa iblis sudah menang, iblis sudah menaklukkan dia. Tapi yang tidak tahu, iblis tidak tahu, Tuhan Yesus katakan, aku berkuasa memberikan nyawaku, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan Yesus dahsyat.
Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat. Pagi hari ini saudara, di momen kita memperingati hari Jumat Agung saudara, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebentar kalau saudara akan ke gereja, saudara akan beribadah dan akan perjamuan kudus, ingatlah Yesus sudah menebus engkau dari dosa-dosamu. Ingatlah Yesus telah menyucikan engkau dan menyembuhkan engkau. Dan ingatlah segala kutuk telah dipikulnya. Oleh karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, waktu kita percaya, waktu kita menerimanya, kita beroleh kekuatan yang baru saudara. Kita beroleh kekuatan yang membuat kita tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu. Kita beroleh kekuatan iman, di mana iman kita disempurnakan. Ya, hanya dengan melihat kepada Tuhan Yesus, iman kita disempurnakan. Bagaimana kira-kira kadar iman saudara pagi hari ini? Barangkali kadar iman saudara 30%, 40%, 50%. Berapa persen kadar imanmu? Saya berdoa waktu saudara dengar firman Tuhan ini, saudara langsung berkata, amin, saya percaya. Tuhan Yesus sudah tebus saya dari segala dosa. Tuhan Yesus sudah sucikan saya. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Tuhan Yesus, dia setia, dia ya dan amin. Dia Alfa dan Omega. Dia tetap memelihara saya sampai dengan saat ini. Dia tetap menopang kehidupan saya sampai dengan saat ini. Saudara ingat, Tuhan Yesus janji kepada murid-murid. Ya, hanya kepada murid-murid janji ini berlaku. Tuhan mengatakan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani, apalagi kamu. Ya, apalagi kamu. Ya, saudara, Tuhan mengasihimu. Bagaimana kita meresponi karya salib Yesus yang berkata, it is finished. Ya, sudah selesai. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Tanggalkan segala beban-bebanmu. Ya, tanggalkan segala beban-bebanmu. Beban-beban itu apa saudara? Ya, ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan. Ya, pergumulan hidupmu, kepahitan, kebencian, semua. Tanggalkan itu semua dari hatimu. Buang semua, bersihkan itu. Dan tanggalkan dosa-dosamu. Ya, tinggalkan kehidupanmu yang lama dan datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Alkitab, dosa itu berarti hilang arah. Dosa itu berarti salah sasaran. Di mana tadinya Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan, sasarannya untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi karena pemberontakan mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka hilang sasaran. Iblis datang memperdaya mereka. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus sudah berkata, it is finished, di atas kayu salib. Sudah selesai. Makanya saudara, tanggalkan segala dosa-dosamu dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan kepada dirimu, Tuhan Yesus mengasihi saya. Saudara katakan dengan sungguh-sungguh, saudara resapi baik-baik, Tuhan Yesus mengasihi saya. Saya berharga di mata Tuhan. Waktu saudara katakan seperti itu, saudara rasakan kasih Tuhan mengalir, memenuhi kehidupan. Haleluya, haleluya. Orang berpikir dia kena tulah. Orang berpikir ya, melihat rupanya tidak ada rupa sekalipun, orang nggak mau melihat dia yang mati di atas kayu salib. Tapi yang dia pikul adalah dosa kita. Yang dia pikul adalah pelanggaran kita. Yang dia pikul adalah sakit penyakit kita. Makanya sampai dengan saat ini kita percaya ya, kita juga mengalami kuasa Tuhan. Saya ya sudah berapa kali mengalami kesembuhan, kelepasan dengan berdoa saudara ya. Dengan berdoa, kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi. Saya percaya bukan saya saja yang mengalami kuasa Tuhan itu, tapi saudara-saudara juga bisa mengalami kuasa salib Yesus
yang menyucikan dan menyembuhkan oleh bilur-bilurnya yang tercurah. Menyucikan kita dan menyembuhkan kita. Makanya saudara, kalau ada intimidasi datang kepada saudara, intimidasi kuasa iblis, kuasa setan, saudara katakan dalam nama Yesus, saya tidak hidup oleh perkataan intimidasi atau perkataan orang-orang. Saya hidup oleh perkataan firman Tuhan Yesus Kristus, di mana kuasa salib Yesus sudah mengatakan di atas salib, it is finished. Sudah selesai. Saudara-saudara, hari ini mari kita semangat. Katakan semangat. Kita katakan sukacita. Kita maju dengan iman. Siapakah yang dapat menyempurnakan iman kita? Hanya Yesus, saudara. Saudara tidak dapat menyempurnakan iman. Hanya Yesus yang menyempurnakan iman kita. Dan iman kita akan bertumbuh seiring kita mendengarkan firman. Jadi saudara dengar baik-baik. Apa yang kau dengar selalu itu akan bertumbuh di dalam saudara. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka itu akan bertumbuh di dalam saudara dan semakin kuat di dalam saudara, dan itu akan terpancar keluar dalam kehidupan saudara. Tapi kalau yang saudara dengar adalah perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan tetangga, atau perkataan-perkataan status sosmed, atau perkataan-perkataan yang datang di pikiran saudara silih berganti, dan saudara tetap memberi makan perkataan-perkataan itu, maka itu akan menjadi kepada saudara. Waspada saudara. Makanya saudara, setiap hari kita harus maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara apa saudara? Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita istilahkan makan firman saudara. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Mari kita sarapan pagi hari ini ya. Sarapan firman Tuhan. Pembacaan saya sudah masuk di Lukas ya, tapi karena momen ini adalah momen kematian Yesus, jadi kita membahas tema kematian Tuhan Yesus ya. Karena kalau di Lukas pasal 1, pasal 2 itu kelahiran Tuhan Yesus. Sudah mau Natal saudara. Haleluya, haleluya. Nah saudara, semangat saudara. Dosamu sudah dibersihkan. Kita diberi keberanian untuk menghampiri takhta Allah. Saudara ingat waktu Yesus berkata it is finished, dan dia menyerahkan nyawanya saudara. Tabir bait Allah terbelah 2 saudara. Dan tidak ada pemisahan lagi antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Yang dimana saudara tahu bahwa ruang Maha Kudus itu hanya dimasuki oleh imam besar agung itu 1 tahun 1 kali saudara. Oleh imam besar saudara. Untuk meminta penghapusan dosa. Tapi sekarang ini karena peristiwa salib, kita dijadikan Tuhan imamat rajani. Artinya apa saudara? Setiap kita boleh menghampiri takhta Allah kapan saja, di mana saja. Haleluya, haleluya. Anda yang terpencil di pelosok-pelosok, Anda yang ada di kota, Anda yang ada di mana saja, di waktu yang mana saja, saudara boleh datang kapan saja menghampiri takhta kasih karunia Allah dan memohon kemurahan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Anda tidak pernah sendirian dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkitkan iman kita pagi hari ini. Apapun pergumulan saudara, apapun tantangan hidup saudara, bangkit saudara. Yesus mati buat saya dan saudara. Dia mengalahkan maut buat saya dan saudara. Dan di atas kayu salib, dia berkata, it is finished. Kalau saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit saat ini, apapun sakit penyakitnya, percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Saya berdoa buat saudara. Saudara boleh tumpang tangan di mana tempat yang saudara rasa sakit. Mari kita bersepakat, kita percaya di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami bersepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan ini, mereka yang tumpang tangan dan mereka yang bersepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa
oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya ada terobosan kerajaan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tetap maju dalam kegerakan ini. Bagikan kepada teman-teman yang lain di wall-wall saudara, sehingga banyak orang yang terberkati dengan firman Tuhan. Saudara bergandengan tangan untuk memberitakan kebenaran, kabar baik, kabar sukacita, kemenangan salib Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Saya percaya saudara pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kalau ada dari saudara yang baru pertama kali mendengarkan berita tentang Yesus Kristus dan saudara mau mengatakan, Tuhan saya mau percaya kepada Engkau, saya berdoa buat saudara. Saudara mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Kalau saudara ada pergumulan-pergumulan, saya percaya Tuhan Yesus memberi kelegaan. Tuhan Yesus jawaban dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di momen yang spesial, yang istimewa ini, di mana kami memperingati hari Jumat Agung, di mana Engkau mati di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur Engkau rela pikul salib, Engkau rela menderita, Engkau memberi teladan ketekunan, dan di atas kayu salib Engkau menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau hidup berkemenangan, kami mau lepaskan kehidupan yang lama, kami mau tanggalkan beban-beban dan dosa-dosa, dan kami mau hidup dalam iman yang disempurnakan setiap hari. Kami mau hidup dalam iman yang dibaharui setiap hari, yang bertumbuh setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan kami. Kami percaya lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang akan mengalami kuasa Tuhan Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Banyak orang akan mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu mengikuti dalam pelayanan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, saudara silakan komen ya. Kalau saudara mau konseling juga saudara silakan komen. Dan pastor mengajak saudara untuk bergandengan tangan, kita bersatu hati memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kegerakan DLKP ini. Dan pastor mendorong saudara untuk tetap semangat membaca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, Happy Good Friday, selamat hari Jumat Agung. Jumpa lagi ya di ibadah. Kalau kita di keluarga kerajaan Allah, kita ada ibadah Jumat Agung spesial perjamuan kudus di gereja yang ada di Perkamil. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.